Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fajri dari kelas 1E Universitas Bengkulu. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan atau menyelesaikan siklus akuntansi dengan membuat jurnal penyesuaian, membuat laporan keuangan, dan membuat jurnal penutup. Oke, kita langsung saja ke contoh transaksinya. Contoh transaksi jurnal penyesuaian di sini. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun tertentu yang terdapat di neraca saldo yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Jadi, terdapat beberapa akun yang ada di neraca saldo ini yang belum menunjukkan nilai sebenarnya, sehingga perlu disesuaikan lewat jurnal penyesuaian ini. Oke, ini berikut adalah contohnya. Yang pertama itu ada beban sewa untuk bulan April di tahun 2023 sebesar 2 juta. Maka 2 juta ini didapat dari di sini prepaid rent 24 juta dibagi dengan 12. 12 ini dapat dari mana? Karena kita menyewa menyewa gedung itu selama 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi 24 dibagi 12 akan mendapatkan 2 juta. Akunnya adalah rent expense atau beban sewa pada prepaid rent. Oke, ini sebesar 2 juta. 2 juta. Kita langsung posting saja rent expense ini ke buku besar rent expense. Kita catat dulu refnya di sini rent expense. Oke, di sini rent expense. Refnya sama. Ini sebesar di debit 2 juta. 2 juta. Lalu akun supplies sebesar 2 juta. Kita kali supplies. Maksud saya akun prepaid rent. Akun prepaid rent. Sorry. JU. Ini kita turunkan. Ini sebesar 2 juta. Ini karena berlawanan kredit dan debit maka akan dikurang. Jadi ini 24 juta dikurang dengan 2 juta. Maka akan mendapatkan 22 juta. Oke, kita lanjut. Contoh transaksi kedua. Perlengkapan yang masih tersisa sampai 30 April 2023 sebesar 30% dari jumlah perlengkapan. Jadi, jumlah perlengkapan kita itu di neraca saldo itu ada 3.250.000 dan yang terpakai adalah 70%. Jadi yang tersisa 30%. Maka 3.250.000 dikalikan dengan perlengkapan yang terpakai dikali dengan 70%, maka akan mendapatkan 2.275.000. Akunnya itu ada supplies expense pada supplies. Supplies expense 2.275.000. Ini juga sama. Langsung kita posting ke buku besar. Oh, ini 113. Oke, kita posting ke buku besar. Supplies expense. Di debit. Ini keterangannya.
tanggal 30. Ini karena di debit kita pindah ke sini. Oke, lalu akun supplies. Supplies di sini tanggal 30. Itu sebesar 2.275.000. Dan ini juga berlawanan kredit dan debit, maka akan dikurangkan. Jadi 3.250.000 dikurang dengan 2.275.000, maka akan mendapatkan 975.000. Oke, ini 114. Ini 5, 1, 513. Oke, selanjutnya di contoh transaksi ketiga atau contoh penyesuaian ketiga, yaitu penyusutan peralatan per bulan sebesar 2%. Jadi peralatan kita itu menyusut sebesar 2%. Di sini kita lihat di neraca saldo kita, peralatan kita itu atau equipment kita itu senilai 20 juta dan menyusut 2%. Maka 20 juta dari equipment kita dikali dengan jumlah penyusutannya, yaitu sebesar 2%, maka akan mendapatkan 400.000. Akunnya adalah depreciation expense, depreciation expense pada akumulasi depreciation of equipment. Ini oke, ini 400.000 dan di sini juga 400.000. Oke, di sini sudah balance ya. Kita lanjut posting ke buku besar depreciation expense. Di sini tanggal 30. Ini di debit sebesar 400.000. Pindahkan. Ini juga sebesar 400.000 di kredit. Ini terangannya J2. Ini tanggal 30. Live-nya. Oke, sudah kita posting semua. Di sini bisa kita lihat ya. Setelah kita posting ke buku besar, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian namanya. Oke, kita akun-akun yang terpengaruh juga ikut. Sini kita copy akunnya. Ini Kas dan Ahmad Kapital ini tidak terpengaruh. Jadi kita copy full saja. Lalu ada akun Prepared Rent. Prepared Rent tadi terpengaruh ya, menjadi 22 juta karena disesuaikan. Oke, lalu kita equipment ini tidak terpengaruh. Akun payable kita tidak ada. Oke, lalu supplies tadi terpengaruh. Supplies terpengaruh menjadi, kita lihat di buku besar supplies 975.000. 975.000. Oke, selanjutnya itu service revenue, aku receivable. Oh, ini tidak terpengaruh semua. Kita copy. Oke,
Di sini ada akun yang belum masuk ya, seperti akun rent expense di debit sebesar 2 juta. Lalu ini 512. Lalu ada akun depreciation expense. Di sini sebesar 400.000. Lebihannya 1. Lalu ada akumulasi depreciation of equipment di kredit sebesar 400.000. Ini ada satu lagi, itu akun supplies ya, supplies expense ya. Ya, supplies expense belum. Supplies expense. Nah, supplies expense sebesar 2.275.000. Oke, kita copy ini 513. 122. 122. Oke, kita ini. Oke, ini sudah balance ya, neraca saldo setelah penyesuaiannya balance, penyesuaiannya balance. Ini sudah kita posting semua di buku besar. Oke. Oke, kita akan melanjutkan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan di sini berisikan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan akun pendapatan dan juga semua akun beban. Oke, kita langsung pindahkan saja akun pendapatannya di neraca saldo setelah penyesuaian, itu service revenue. Dan saldonya sebanyak atau sebesar 21 juta. Kita pindahkan ke sini. Oke. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan memindahkan semua akun beban yang ada di sini. Ini ya. Dan ini. Dan kita juga pindahkan saldonya di sini. Oh, sorry. Oke. Lalu kita pindahkan ini juga. Dan kita tambahkan semua akun bebannya di sini. Oke. Dan kita kurangkan antara pendapatan dan juga beban. Ini dikurang dengan ini, maka kita mendapatkan 7.575.000. Karena pendapatan kita lebih besar daripada beban, maka kita mendapatkan net income atau laba.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini berisi kolom eh, Pak Ahmad kapital atau modal awal Pak Ahmad, net income atau keuntungan, bisa juga diisi loss income kalau dia rugi, dan berisikan Pak Ahmad prefer. Oke, kita pindahkan saja saldonya di sini. Oke, net income tadi di sini. Oke, dan Ahmad prefer. Prefernya di sini. Oke, lalu ini Pak Ahmad kapital. Cara ingin mencari saldo Pak Ahmad kapital ini, Pak Ahmad kapital ditambah dengan net income atau keuntungan didapat dan dikurang dengan prefer. Maka akan mendapatkan hasilnya 85.575.000. Seandainya jika ini loss income, maka posisinya ada di sini dan sebagai pengurang Pak Ahmad kapital. Oke, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berisikan kolom ini, aset, liabilitas, dan ekuitas. Kolom aset berisikan aset tetap, dan aset lancar. Oke, kita pindahkan dulu akunnya. Oh, saldonya ya. Pindahkan saldonya. Akun receivable. Akun receivable kita habis. Kita pindahkan prepaid rent. Dan kita pindahkan saldo supplies kita. Oke, ini ya. Jadi, current aset itu ditambahkan semuanya, kas ditambah dengan akun saldo kas ditambah dengan saldo akun receivable ditambah dengan saldo prepaid rent dan saldo supplies. Maka dapatkan hasilnya 65.975.000. Dan di sini ada satu lagi, yaitu aset tetap. Isikan kolom equipment ya, atau peralatan. Di sini peralatan, daftar saldonya, dan akumulasi depreciation of equipment. 400.000. Oke, di sini kita tambahkan antara total aset tetap dan aset lancar. Oke, kita tambahkan ini ditambah dengan ini. Oke. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas berisikan short term liability dan long term liability. Short term liability ini utang jangka pendek, dan long term liability ini utang jangka panjang, dan di bawahnya terdapat ekuitas. Ekuitas Pak Ahmad tadi kita pindahkan saja di sini sebesar 85.575.000 di sini. Oh, salah. Saldonya maksudnya. 505. Oke. Lalu di sini sebenarnya karena kita nggak ada utang jangka panjang atau utang jangka pendek, maka tidak perlu dicatat ya. Sini akun payable ya. Oh, sini 0.
20 kita nggak ada ya. Jadi selanjutnya total liabilitas dan ekuitas kita adalah sama dengan ini ditambah dengan total liabilitas. Jadi total ekuitas ditambah total liabilitas, maka akan mendapatkan 85.575.000. Oke, di sini balance ya, teman-teman semuanya. Balance, balance. Ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Tapi sebelum itu, apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode untuk menutup akun-akun nominal. Sehingga akun-akun nominal ini bersaldo 0. Akun-akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi terdapat pada laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan, akun beban, serta akun prive pada perusahaan perseorangan, dan akun dividen pada perusahaan perseroan. Oke, kita langsung saja. Oh ya, tambahan lagi, jurnal penutup ini terdiri dari menutup akun pendapatan, menutup akun beban, menutup akun itisal laba rugi atau income summary, dan menutup akun dividen pada perusahaan perseroan, dan menutup akun prive pada perusahaan perseorangan. Karena perusahaan kita ini perusahaan perseorangan, maka kita akan menutup prive. Oke, kita langsung saja di sini pindahkan service revenue-nya ke service revenue-nya. Dan ini satu lagi, karena kita ingin menutup akun, maka cara menutupnya adalah pindahkan berlawanan dengan saldo normalnya. Karena saldo normal service revenue ini dikredit, maka kalau kita ingin menutupnya, pindahkan berlawanan dengan saldo normalnya, sehingga dia ada di kredit. Di debit maksud saya, di debit sebesar 21 juta. Dan akun lawannya ini apa? Akun lawannya ini adalah income summary. Summary. Di kredit. Oke, selanjutnya itu terdapat akun menutup akun beban ya. Sama seperti tadi, kalau kita ingin menutup, maka pindahkan berlawanan dengan saldo normalnya. Karena saldo normal akun beban itu di debit, maka kita pindahkan dia ke kredit, agar dia bersaldo 0. Sini kita pindahkan semua akun beban. Ini kita sini income summary. Oke. Di sini sebesar, kita pindahkan saldonya dulu. Ini dengan sum ini semua akun depan ya. Oke, ini sudah ya. Dan sekarang kita akan menutup akun income summary. Di sini karena kita hitung dulu ya selisihnya. Karena ini income summary-nya saldonya lebih besar di kredit, artinya perusahaan kita mendapat laba atau mendapatkan keuntungan. Jadi jika ingin menutupnya, maka lawan dengan saldonya. Jadi income summary di debit. Oke. Cara mendapatkan saldonya adalah selisih dari income summary yang ada di pendapatan dan income summary yang ada di beban. Jadi kita ini dikurang dengan ini. Oke. Dan selanjutnya lawan akunnya adalah
Pak Ahmad Capital. Ahmad Capital. Ahmad Capital ini pada perusahaan perseorangan. Kalau perseroan itu lawannya adalah return earning. Di sini sama berarti. Oh, dia kita ini manual saja. 75 75. Oke, ini balance. Dan selanjutnya kita akan menutup akun Prive karena perusahaan kita adalah perusahaan perseorangan. Di sini karena Prive itu saldo normalnya debit, maka kita akan menutupnya sehingga dia bersaldo normal maaf. Karena saldo normal Prive itu debit, maka kita akan menutupnya sehingga berlawanan dengan saldo normalnya, yaitu di kredit. Prive di kredit. Akun lawannya itu tetap Ahmad Capital dan Prive atau Prive. Ya, di sini sebesar 2 juta ya. Oke, sini sudah balance ya. Kita hapus dulu 2 juta ya. Oke, selanjutnya kita upload ke buku besar atau posting ke buku besar. Kita posting dulu service revenue-nya di buku besar. Service revenue. Kita cari di sini. Ini di tanggal 30. Tanggalnya JU3. Sini sebesar 21 juta. Ini di sini di debit value kita. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Karena ini berlawanan, jadi kita kurangkan sehingga dia bersaldo 0. Jadi ini dikurang dengan ini saldo 0. Oke, selanjutnya menutup akun beban. Akun beban itu advertising expense. Kita cari dulu advertising expense di sini. Ini JU3, darahnya turun di kredit ya. Dan ini juga berlawanan, kita kurangkan saja. Ini dikurang dengan ini. Sehingga saldonya 0. Oke, selanjutnya itu ada utilities expense. Oke, kita di sini tanggal 30. Turun. Di kredit ya, sebesar 400.000. Dan ini juga berlawanan, kita kurangkan ini dengan ini. Oke, sehingga dia bersaldo 0. Dan selanjutnya di sini itu salaries expense 30. Ini JU3. Ini turunkan. Ini
Karena ini juga berlawanan, kita kurangkan saja. Ini dikurang dengan ini. Sehingga dia bersaldo 0. Selanjutnya itu ada rent expense. Rent expense ini tanggal 30. Ini ref-nya kita turunkan saja. Jadi kredit sebesar 2 juta. Ini juga berlawanan ya, kita kurangkan. Oke. Selanjutnya supplies expense. Ya. Oke, supplies expense. Tanggal 30. ICO3 sama ini juga kita kurangkan ini karena berlawanan jadi 0. Selanjutnya depreciation expense itu kita nolkan juga. Sebesar 400.000. Ini oke, selanjutnya ada habis. Oke, semua akun beban sudah kita tutup semuanya ya. Kita cek lagi. Advertising expense sudah, utilities expense sudah, salaries expense sudah, rent expense sudah, depreciation expense sudah, dan supplies expense sudah. Oke, selanjutnya kita akan mengupload atau memposting ke buku besar income summary ini. Sini kita posting dulu 21 juta di kredit. Di sini income summary di kredit. Kita buat di sini. Ini kita hapus dulu. Ini tanggal 30. Ini JU3. Ini ref-nya oke. Lalu kita lanjut. Yang di sini 13 juta. Di posisi debit. Ini kita turunkan juga. Tadi nggak mau. Mana? Oke. Ini collateral V. 0. Berapa itu? 13 juta 425. 13 juta 425. Oke, karena ini berlawanan ya, kita pindahkan dulu. Karena ini berlawanan, kita pindah. Kita hapus. Ya. Oh, ini salah ini. Ini 0. Nah, karena ini berlawanan, jadi kita kurangkan maksudnya. Ini dikurang dengan ini. Kita akan mendapatkan 7.575.000 di debit. Oke, kita lanjut yang ini terakhir di debit. Oh, ini di kredit harusnya.
karena saldonya besar di kredit. Ya, ini harusnya di kredit. Ini 7.500.000. Oke, ini kita hapus. Dan di sini juga ada akun ini. Eh, ya, sebentar. Ya, hmm, kayaknya ada yang hmm, itu di debit ya. Oh ya, di debit. Ini salah ini. Ini kita pindahkan di debit. Ah, oke. Nah, karena ini juga berlawanan, kredit dan debit, maka akan kita kurangkan di sini. Ini dikurang dengan ini, maka 0. Di sini kasih warna hijau. Oke, 0. Bersaldo 0. Ini kita hapus saja. Oke. Selanjutnya kita posting lagi ini akun Pak Ahmad Kapital. Di mana? Kapital di atas ya. Oke, kita tambahkan dulu ininya. Oke, ini di tanggal 30. Ini JO3. Sama kita turunkan juga. Nah, di sini sebesar berapa tadi di kredit ya? Ya, jadi bertambah. Kapital Pak Ahmad ini bertambah karena sama-sama di sini. Jadi ini ditambah dengan ini, maka akan mendapatkan 87.775.000. Oke, selanjutnya itu Pak Ahmad Kapital yang ada di debit. Kita pindahkan saldonya 2 juta di debit. Karena ini sifatnya mengurang, kan Privo ini. Karena ini juga berbeda di sini, maka akan kita kurang. Jadi ini dikurang dengan ini, maka akan mendapatkan 85.757. Kita kasih ini warna putih aja. Oke, akhirnya. Lalu selanjutnya itu akun Privo. Akun Privo kita nolkan saldonya di sini. Ini tanggal 30 dan ini JU3. Grafnya kita turunkan. Ini kita pindahkan saja. Ini karena berlawanan maka 0. Ini dikurang ini. 0. Habis. Kita hijaukan. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengposting ke buku besar, lalu kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita isi dulu ref yang di sini ya. Service revenue itu refnya ref
411. Beban itu dari sini ya. Masukkan ref-nya. Di sini. Oke, lalu income summary itu ref-nya 313 ya. 313. Oke, 313. Oke, ini 313. Mat kapital tadi ref-nya 311. River Drive 305. Oke, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ini kita masukkan akun-akun real saja, karena akun nominal sudah kita tutup, sehingga tidak menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Oke, kita pindahkan dari buku besar. Ya, kas kita ya sama kasnya. Oke, lalu akun Pak Ahmad Kapital tadi ya. Sebesar berapa tadi? Di buku besar itu sebesar 85.575.000. Ini harusnya dikredit. Mengurang. Ini harusnya dikredit. Maaf guys. Ini harusnya dikredit. Karena besar saldo kredit daripada debit. Ini dikurang dengan ini. Oke. Ini hijau. 85.575.000 kredit. 85.575.000 kecilan. Oke, selanjutnya itu akun Piperen. Ya, Piperen dan equipment ini. Pindahkan langsung. Oke, ini yang telah disesuaikan tadi ya. Akun payable kita pindahkan saja. Supplies juga. Payable dan supply sudah. Oke, mana payable supply service revenue tidak karena ini sudah 0. Tanda hijau. Ini harusnya nggak perlu ya. Cukup ini saja. Oke, akun receivable ya. Akun receivable kita pindahkan. Oke, lalu ini nggak perlu. Ini ya. Nah,
depreciation. Kita lihat lagi apakah akun receivable 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, ini 0, oke 0, ini juga 0. Ini harusnya CU2 itu kuning. Oke. Ini hijau aja. Ini juga 0, semua akun beban dan income summary-nya juga 0. Oke. Dan di sini juga sudah balance. Ya teman-teman. Sini balance 85.975.000 ya. Dan jurnal penutupnya juga balance. Oke, saya kira mungkin itu saja video saya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.